Awal pertempuran Sakegara, kita mencoba membuka kembali kisah yang tepatnya terjadi pada tahun 1600-an di Jepang pun akhirnya terkoyak oleh perang dua kekuatan besar bertarung memperebutkan masa depan negeri ini, aliansi timur melawan aliansi barat. Itulah tepatnya, dan inilah anime Drifters. Di tengah kabut perang dan juga gemuruh senjata, seorang samurai muda menyeruak. Ia bernama Shimazu Toyohisa yang merupakan putra dari seorang jenderal bernama Shimazu Lehisa, klan pemberani dari wilayah Satsusama. Toyohisa terluka parah pada saat itu. Pedangnya sudah meminum terlalu banyak darah. Namun bahkan sampai saat ini tubuhnya pun menjadi remuk karena begitu banyaknya senjata dari para musuh yang ia hadapi hanya seorang diri saja. Namun bukan berarti Toyohisa berhasil dikalahkan dengan mudah. Ia membuktikan semua itu dengan cara terus bertarung sebelum ia benar-benar mati. Singkat cerita, pada akhirnya dua kerajaan ini pun bertemu dengan pasukan terkuat mereka satu sama lain. Tentara timur melawan tentara barat. Dari kubu tentara barat, ayah dari Toyohisa yaitu Lehisa, ia pun meminta putranya untuk segera mundur, mengingat sang ayah tahu seberapa berbahayanya pertarungan kali ini untuk keselamatan dari putranya tersebut. Namun Toyohisa pun tidak gentar sedikit pun. Ia malah berkata pada sang ayah dan juga para pasukannya jika sebaiknya mereka mundur, dan Toyohisa sendirilah yang akan menghadapi tentara musuh seorang diri. Kepada ayahnya, Jenderal Lehisa, Toyohisa pun berkata, "Aku juga ingin pulang ayah. Tapi jika aku memang harus mati, aku ingin mati dan dikubur di Satsuma, yang dimana Satsuma adalah sebuah tempat yang terletak di wilayah barat, sekaligus tempat dari kecil hingga Toyohisa saat ini dibesarkan." Kemudian tak berselang lama, para kawanan dari kelompok barat pun mundur, diikuti dengan kedatangan para tentara musuh yang semakin dekat saja ke arah mereka. Kemudian sang ayah yang tidak tega atas keadaan Toyohisa, Jenderal Lee juga menyuruh beberapa penembak jitunya untuk menemani putranya itu. Dan di sini Toyohisa pun bermaksud untuk menghadang para tentara musuh seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Hingga akhirnya setelah para tentara musuh lalu berdatangan, Toyohisa pun maju dengan hati yang tidak pernah gentar. Yang kemudian para tentara musuh pun akhirnya tiba di tempat itu, dan di sini bersama dengan para penembak jitu dari kerajaannya. Toyohisa bermaksud untuk menahan para tentara musuh ini agar tidak sampai ke tempat kota Satsumanya, yang dimana kemudian ia pun segera maju tanpa rasa ragu sedikit pun sebagai seorang samurai. Tanpa rasa ragu, Toyohisa segera melesat tajam ke arah para tentara musuh, dan satu persatu para tentara pun berhasil ia habisi menggunakan pedang katana miliknya. Akan tetapi sayangnya dikarenakan jumlah mereka terlalu banyak, ditambah para penembak jitu pun telah berhasil untuk dibantai oleh tentara musuh. Pada akhirnya tombak tajam dari para tentara musuh pun berhasil menusuk satu persatu ke tubuh Toyohisa. Tapi ia belum mati, ia malah tertawa, dan pada akhirnya dengan tembakan yang telah ia persiapkan sebelumnya, ia pun berhasil membunuh seorang jenderal dari tentara musuh, yaitu Jenderal Lee. Dan di sini semua pasukan pun akhirnya memutuskan untuk mundur setelah jenderal mereka berhasil terbunuh. Toyohisa pun sangat murka dikarenakan ia tidak dapat mendapatkan kepala dari orang-orang yang baru saja ia hadapi. Melihat jika semua tentara penembak jitunya mati dan tidak ada yang selamat,
Toyohisa pun bermaksud untuk kembali ke Satsuma, melaporkan tentang kemenangannya kali ini pada ayahnya Leisa, yang dimana kemudian anehnya di tengah jalan tiba-tiba saja ia pun berada di sebuah ruangan yang semuanya berwarna putih. Ia sangat asing dengan ruangan ini. Di depannya duduk seorang pria berkacamata, berpakaian seperti pegawai kantoran, tenang, serius, dan juga sangat asing. Namanya tidak disebut, tapi ia adalah Murasaki. Dalam kebingungan Toyohisa saat ini, tanpa sepatah kata pun, pria itu pun menulis di atas dokumen yang sepertinya sangat penting. Seketika sebuah pintu pun terbuka dari sebelah Toyohisa, yang dimana ia pun lalu tersedot ke sebuah dunia lain atau isekai. Ia pun juga sangat bingung dengan kejadian ini. Tubuh Toyohisa terlempar ke sebuah hutan yang sangat asing. Langit pun nampak berbeda di sana. Di antara pepohonan, dua makhluk humanoid bertelinga panjang, sepasang kakak beradik elf muda. Mereka pun lalu menemukan Toyohisa yang terkapar dan juga sekarat. Mereka tahu siapakah sosok ini, tapi mereka tahu juga jika Toyohisa adalah sekelompok orang-orang yang memang sengaja dipilih untuk datang ke sini, dan para kelompok tersebut saat ini sedang berada di sebuah tempat yang memang sengaja dirahasiakan. Dua elf kakak beradik ini pun dengan sepakat langsung membawa Toyohisa pada sebuah kastil terbengkalai yang sangat jauh letaknya di tengah hutan, berharap jika ia dapat bergabung kembali bersama dengan para pasukannya, yaitu anggota Drifter. Sesampainya di kastil terbengkalai, kemudian para elf ini pun langsung meninggalkan Toyohisa, dan Toyohisa pun di sana bertemu dengan dua orang yang juga baru ia kenali, tapi namanya sangat melegenda sekali. Yang pertama ada seseorang berbaju putih bernama Nobunaga Oda, kemudian seorang wanita bertarung bernama Nasu Saketaka Yoichi. Pada awalnya, Toyohisa sama sekali tidak percaya jika sosok orang-orang ini adalah para legenda yang hanya ia dengar namanya, karena nama itu ia dengar kisahnya sekitar 100 tahun yang lalu. Memang orang-orang ini adalah orang-orang terkuat dari klan mereka masing-masing. Namun dikarenakan keduanya bercerita latar belakang mereka sangat detail sesuai apa yang diketahui oleh Toyohisa, ditambah lagi cara mereka datang ke sini juga sama seperti apa yang dialami oleh Toyohisa. Pada akhirnya Toyohisa pun percaya dengan cerita mereka, dan ia pun saat ini sudah bergabung menjadi anggota Drifters. Cerita pun kemudian berpindah di tengah padang tandus yang tidak dikenal. Dua sosok pria tua berdiri saling berhadapan. Yang pertama adalah Hannibal Barca, yang merupakan jenderal legendaris dari Kartago. Kini tampak pikun dan sering berbicara melantur. Lalu yang kedua adalah Scipio Arvianus, mantan musuh bebuyutan dari Romawi, cerdas, skeptis, dan tidak sembarangan dalam mengucap ataupun bertindak. Mereka berdua adalah seorang drifters, orang-orang besar yang dari masa lalu yang dibuang ke dunia lain atau isekai oleh sosok misterius bernama Murasaki. Namun perdebatan konyol mereka tak berjalan lama. Dari kejauhan seseorang mengamati dalam diam sosok pria berkacamata ini yang sedang bersembunyi di balik sebuah gua dengan memegang sebuah bola kristal. Namanya adalah Ham, anggota organisasi Octrobis, kelompok penyihir dari dunia ini yang bertugas mencari dan merekrut para drifter sebelum mereka dikuasai oleh kelompok musuh, yaitu kelompok Ants. Ham menetap kedua orang-orang itu. Dengan heran dua orang tua menyentrik yang ternyata walaupun bertingkah sangat aneh, mereka adalah para drifters yang terpilih untuk datang ke dunia ini. Dua orang tua itu pun masih berseteru dengan argumentasi mereka berdua. Kemudian segera Ham membuka bola sihir, portal komunikasi sihir, dan melaporkan pada atasannya, sang pemimpin organisasi Octrobis, Abe no Seime, yang merupakan seorang Omnimoji dari Jepang kuno yang kini memimpin kelompok sihir lintas dunia tersebut.
Dua drifters telah ditemukan, tapi mereka agak sulit diajak untuk berkompromi, ujar Ham. Seimei tampak tenang. Ia tahu bahwa semakin banyak drifters yang muncul dan dikumpulkan, peluang melawan para Ents akan makin besar untuk dapat dimenangkan. Sementara itu di lain tempat, tepatnya di desa para elf, pasukan Kaisar Orte datang tanpa peringatan. Mereka membakar rumah dan membantai para warga dan menganiaya para elf karena dicurigai telah menyembunyikan 3 drifters yang baru tiba dari dunia lain. Tentara kejam itu dipimpin oleh komandan yang bernama Aram, pria sadis yang percaya bahwa makhluk seperti elf tak layak untuk hidup. Dua elf muda, Mars dan juga Marcia, yang sebelumnya merawat samurai dari Jepang, Shimaju Toyohisa, ikut diseret juga. Yang untungnya sebelum diapa-apakan oleh komandan kejam ini, dua elf kakak beradik ini pun berhasil pergi dan menyelamatkan diri mereka. Di lain sisi, terlihat jelas jika saat ini di kuil terbengkalai, Toyohisa yang saat itu sedang istirahat bersama dengan dua rekannya, Oda Nobunaga dan juga Noso no Yoichi, mencium bau kebakaran dari arah yang berlawanan. Tanpa ragu Toyohisa bangkit dan menghunuskan katana miliknya. Orang-orang yang menyelamatkan hidupku sedang dibantai. Aku tidak bisa tinggal diam. Nobunaga pun sang jenderal perak. Dalam perjalanannya itu, Toyohisa pun tanpa sengaja bertemu dengan dua elf kakak beradik yang beberapa hari lalu telah berhasil menyelamatkannya. Kemudian walaupun para elf ini tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Toyohisa, tapi isyaratnya pun dapat mudah untuk dipahami, sehingga mereka pun berkomunikasi dan menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi di desa para elf saat ini. Dan kemudian setelah itu Toyohisa pun langsung membantai dua tentara yang sedang mengejar kakak beradik elf ini. Dengan segera mereka menerobos ke desa dan langsung menghajar pasukan Orte tanpa ampun dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Taktik perang dan juga insting tajam pasukan itu tumbang satu persatu oleh seorang samurai Toyohisa. Toyohisa langsung mencari komandan mereka dan begitu bertemu dengan komandan Aram, ia tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, ia menggunakan sarung pedang katana miliknya untuk menghajar wajah Aram berkali-kali hingga ia tidak bisa untuk bangkit lagi. Ini bukan soal perang, ini soal harga diri dan juga balas budi. Kemudian Aram pun menjadi tak berdaya. Toyohisa kemudian memberikan pedang katana miliknya pada seseorang yang telah dibantai keluarganya oleh komandan Aram. Kemudian Toyohisa berkata padanya, "Lakukan sendiri, ini hakmu." Marsa itulah sosok orang yang telah diberikan pedang katana oleh Toyohisa. Ia semula ragu, namun akhirnya ia pun memberanikan diri bersama dengan seluruh warga desa yang lain yang anggota keluarganya telah dibantai oleh komandan Aram dengan sadis. Di sisi lain terlihat jelas Murasaki, seorang pria berkacamata yang memanggil para drifters ke tempat ini. Ia pun sedang bersantai diam di ruangan. Tiba-tiba ruangan cerah itu pun menjadi gelap, penuh pintu misterius yang menyelimuti tempat itu. Ia lalu didatangi oleh seseorang wanita yang bernama Esi. Wanita berparas cantik, namun ia menyebarkan kehancuran bertubi-tubi. Mereka berdua adalah penjaga dua kekuatan drifters dan juga kekuatan Ents. Tapi tidak satupun dari mereka peduli pada dunia ini. Mereka hanya ingin melihat siapa yang akan menang dan dunia mana yang akan hancur, apakah para drifters ataupun dunia Ents itu sendiri. Sementara di kerajaan Cernandes, Soimei dan juga asistennya Ham mencoba untuk meyakinkan para jenderal untuk kerajaan ini, yang dimana mereka harus menyerahkan kendali
kendali militer secara penuh pada kedua drifters legendaris, yaitu Hannibal dan juga Arvinaus. Tapi para pemimpin kerajaan menolak mentah-mentah. Mereka menganggap kedua pria tua itu hanya menyebabkan beban saja. Akhirnya Sime menarik mundur seluruh drifters dan juga pasukan Oxtrobisnya dari wilayah tersebut. Sementara itu di lain sisi, jauh di wilayah kegelapan, Black King memulai pergerakan pasukan dengan ribuan makhluk buas seperti naga, goblin, ors, dan juga bangsa iblis. Mereka mulai bersiap untuk memperkuat serangan. Ia mengutus 3 ends paling berbahaya dan juga mematikan. Yang pertama ada Hichikata, ahli pedang, dan juga Shignegumi. Lalu kemudian Jenny dengan api neraka yang membakar segalanya. Dan yang terakhir adalah Anastasia yang bisa untuk mengeluarkan kekuatan es dalam bentuk beku, medan perang dengan salju, dan juga mematikan. Dengan diperintah oleh Black King, mereka semua pun akhirnya maju bersama dengan pasukan Ors dan bersiap untuk mengguncang dunia. Di sisi lain, Minamoto no Yoshitsune masih bersikap netral saat ditanya oleh Black King. Ia hanya berkata, "Aku akan berpihak pada sisi yang paling seru." Sebuah ancaman samar bahwa ia saja tidak membelot kapan saja dan hanya mengikuti isi hatinya. Sewaktu langit mulai menghitam karena kawanan naga yang tiba-tiba saja datang. Dan secara tiba-tiba juga, sebuah pesawat tempur lalu muncul dari celah dimensi. Naoshi Kano, seorang pilot Perang Dunia Kedua yang datang sebagai anggota drifters yang baru. Tanpa pikir panjang, ia langsung menembaki para naga dan lihat dalam pertempuran udara. Sementara itu, di dalam kota Seimei dan juga Ham berhasil diselamatkan oleh Butch Cassidy dan Suken Kid. Mereka membawa Hannibal dan juga Skipo kabur dari tempat itu. Di lain sisi, kelompok Toyohisa berhasil menangkap seorang mata-mata, yaitu wanita bernama Oiminu, anggota dari Oxtrobis. Ia menjelaskan bahwa para drifters memang sengaja dipanggil untuk melawan kelompok dari Ents. Tapi Toyohisa di sini menolak dengan sangat keras. Ia tidak mau dikendalikan oleh siapapun. Pernyataan dari Toyohisa tersebut membuat Oiminu menjadi sangat terkejut, yang dimana ia pun tidak menyangka jika Toyohisa akan bersikap demikian. Dunia kini diambang kehancuran. Di satu sisi, Ed mulai menunjukkan kekuatan mereka. Namun di sisi lain, para drifters perlahan juga mulai berkumpul dan pertempuran sejati akan segera dimulai. Sementara itu di kastil terbengkalai saat ini, yang kini jadi tempat perlindungan 3 pejuang lintas zaman, yaitu Toyohisa sang samurai, Nobunaga sang jenderal, dan yang terakhir adalah sang pemanah legenda yaitu Yoichi. Mereka bertiga mulai menata ulang hidup mereka, namun dunia tidak memberi mereka waktu untuk tenang sejenak. Mengetahui fakta menarik yang sebenarnya terjadi, Toyohisa dengan keteguhan samurainya, ia sangat marah. Tahu jika para elf selama ini hidup dalam sebuah penindasan yang hakiki. Ia juga bersumpah untuk menghentikan kekejaman kekaisaran Orte yang telah menyiksa kaum lemah. Nobunaga juga lebih dingin dan penuh perhitungan. Melihat peluang, ia ingin membangkitkan kekuatan dari kaum tertindas tersebut. Membangun pasukan bukan hanya untuk sekedar bertahan saja, tetapi juga untuk menggulingkan para penindas-penindas kejam tersebut. Di saat yang sama, Oiminu lalu datang. Ia mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Mereka bertiga adalah bagian dari kelompok yang disebut drifters. Itulah tegas ujar Oiminu. Dari berbagai era yang dipanggil kembali ke dunia ini, bukan secara kebetulan, melainkan untuk menghadapi kekuatan gelap bernama Ents. Dan kekuatan gelap itu sedang bergerak ke arah mereka.
Jauh di tempat lain, sosok berjubah hitam yang dikenal sebagai Black King menyusun rencana kembali dengan kebencian dalam terhadap umat manusia. Ia bersumpah untuk menghancurkan peradaban dan membangun dunia baru bersama para orcs, goblin, dan makhluk-makhluk terkutuk lainnya. Black King juga mengutus 3 tangan kanan kuatnya, yaitu Jenny, sang penyihir api, Hijikata, sang roh pendendam, dan Anastasia yang penguasa salju untuk memulai langkah pertama memburu para drifters yang ada saat ini. Pertarungan belum dimulai, tetapi arah sejarah dunia ini akan berubah dengan masa lalu yang penuh luka dan kekuatan yang tak biasa. Para drifters kini berdiri di antara harapan dan juga kehancuran. Beberapa hari kemudian, suasana yang mencekam menyelimuti desa elf. Tetapi kali ini bukan ketakutan yang mengisi udara, melainkan tekad untuk bertarung yang sangat kuat. Para pasukan Orte akhirnya tiba di desa elf, membawa ratusan prajurit dan juga komandan mereka yang memimpin yang siap membantai sangatlah angkuh. Tapi mereka tidak tahu jika semua ini adalah perangkap yang memang sudah disiapkan. Faktanya di balik pepohonan dan juga semak belukar, para elf bersiap dengan busur mereka masing-masing. Yoichi memberikan aba-aba, panah dilepaskan serentak. Hujan kematian menghantam para pasukan Orte dari berbagai arah. Melihat banyaknya pasukan yang mati, pasukan musuh pun menjadi sedikit panik. Mereka tidak melihat siapa yang menyerang. Beberapa mencoba untuk melarikan diri menyelamatkan diri mereka, tetapi berhasil tertangkap. Api yang dipasang oleh Nobunaga meledak, membakar barisan belakang hingga semuanya pun rata. Sementara Toyohisa kemudian lalu muncul dari tengah kepulan asap yang sangat tebal dengan sebuah pedang katana yang saat ini sangat kokoh ia genggam. Ia mengamuk tanpa ampun, menebas satu persatu para prajurit musuh. Darah memercik ke tanah. Ini bukan lagi pertarungan, tetapi sebuah pembantaian yang hakiki. Para elf yang dulu ditindas kini membalikan keadaan. Mereka memanah dengan sangat cepat, tepat, akurat, dan tanpa belas kasihan. Baik perempuan dan juga anak-anak dari para anggota elf. Mereka saling membantu dari balik garis belakang, membawa panah dan juga air. Ini adalah perjuangan seluruh desa. Nobunaga tertawa puas sambil mengamati api yang membakar ladang. Strategi adalah seni dan pembakaran desa adalah sapuan kuasnya. Itulah ujar dari Nobunaga. Sementara itu, komandan dari pasukan Orte, seorang pria sombong yang seringkali untuk menghina bangsa elf, berusaha untuk mengatur ulang formasi pasukannya. Namun sebelum ia bisa untuk memberi perintah, Toyohisa sudah berada tepat di hadapannya. Pertarungan singkat pun tak sempat terjadi karena faktanya dengan satu serangan keras Toyohisa menebas leher sang komandan. Tubuhnya lalu roboh dan dengan itu moral pasukan Orte pun hancur total semuanya. Pasukan yang tersisa melarikan diri, berteriak panik sehingga tersesat ke dalam jebakan. Sisanya diburu oleh para elf yang haus akan balas dendam. Pertempuran panjang itu pun akhirnya berakhir. Desa elf kini bebas dan untuk pertama kalinya mereka tidak hanya mampu bertahan, namun mereka juga berhasil menang melawan para pasukan Orte yang menyerang malam ini di pusat kekuasaan kerajaan Orte. Keesokan harinya, tepatnya di pusat kekuasaan kerajaan Orte, dua tokoh penting sedang menerima laporan yang mengejutkan. Pertama adalah Kan Saint Germi, pria flamboyan berambut pirang dengan berkacamata yang dikenal sangat licik dan juga licin. Dan kemudian di sampingnya Jenderal Bastardo, pria tambun berambut sedang yang temperamennya dapat meledak-ledak sewaktu-waktu. Seorang jenderal kemudian melapor dengan wajah pucat. Ia memberitahu bahwa pasukan Orte yang dikirim ke desa elf, mereka semua telah habis dibantai di desa elf tersebut. Germini kemudian mengangkat alis. Dibantai, ujarnya. Oleh siapa?
budak-budak kotor itu, apakah mereka bisa melakukannya? Jenderal Bastardo marah besar, tak percaya bahwa prajurit Orte yang dipermalukan oleh kaum yang mereka tindas selama ini. Namun laporan lanjut lebih itu mengejutkan lagi. Sang jenderal menyebut ada orang luar. Mereka bukan elf, mereka manusia dengan kemampuan tempur yang aneh. Mereka disebut-sebut dengan nama Drifter. Sontak saja mendengar nama Drifter, wajah dari Saint Germain berubah serius. Ia sadar ada kekuatan baru yang bisa mengguncang tatanan kekuasaan Ortenya. Jenderal itu kembali mendapatkan sebuah laporan dari anak buahnya jika saat ini beberapa pasukan ternyata berhasil selamat dan kembali ke tempat ini, yang dimana kemudian Bastardo pun segera memerintahkan jenderal itu untuk langsung membukakan pintu istana menyambut para pejuang yang dapat kembali dengan selamat. Sesuai perintah dan mandat dari Bastardo, pintu istana pun segera dibuka untuk menyambut para pejuang yang dapat kembali ke istana, yang dimana setelah itu mereka pun masuk satu persatu seolah habis bertempur hebat. Dan kemudian Bastardo pun segera menyambut para pejuang itu dengan hati yang sangat sumringah. Akan tetapi setelah mereka membuka topeng mereka atau penutup kepala, Bastardo pun terkejut bukan main, karena faktanya mereka bukanlah para pasukannya. Malahan itu adalah para drifters yang menyamar menjadi pasukan istana dari Orte ini, dan juga beberapa elf yang juga datang untuk membalaskan dendam mereka dari penindasan selama ini. Karena sudah terkepung dan terpojok, para elf pun merangkak masuk ke dalam istana. Tepatnya mereka semua menuju ke sebuah penjara, yang dimana di penjara itu ditawan wanita-wanita elf oleh para orang-orang kejahat ini. Di hadapan penjara itu, kemudian Toyohisa pun bersama dengan seorang elf lalu mengamuk, dan Toyohisa memenggal kepala dari penjaga yang menjaga penjara itu. Kemudian pada akhirnya mereka pun mencoba untuk mencari denah lokasi titik koordinat dari penjara berada. Di tengah jalan, elf itu pun juga berniat untuk memenggal kepala dari seorang penjaga yang berjaga di sana, yang kemudian karena takut penjaga itu langsung membuang pedang yang saat ini ia pegang. Dengan segera Toyohisa pun menarik elf tersebut dan berkata, sebaiknya jangan pernah memenggal kepala dari seseorang yang sudah menyerah, karena itu bukan sebuah kehormatan untuk kita. Elf itu yang paham hanya bisa menggangguan kepala. Ia pun bersama dengan Toyohisa langsung melanjutkan misinya untuk mencari tata letak penjara dengan akurat. Singkat cerita, pada akhirnya Toyohisa bersama dengan para elf pun berhasil menemukan penjara para elf wanita, yang dimana di sana ternyata para wanita elf sedang diruda paksa oleh para penjaga yang tidak bermoral di tempat itu. Setelah kemenangan di desa elf, Toyohisa dan kawan-kawannya tidak beristirahat begitu saja. Mereka mulai melatih para elf agar siap menghadapi serangan berikutnya. Oda Nobunaga memanfaatkan senjata rampasan dari para pasukan Orte. Ia mengajarkan taktik perang dan merancang jebakan untuk masa depannya. Para elf mulai belajar dari kekuatan senjata manusia. Sementara di lain sisi, Yoichi mengasah kemampuan memanah para pemuda elf. Ia melatih mereka siang dan malam tanpa henti dengan teknik kecepatan dan ketepatan yang sangat tinggi dan juga akurat, menjadikan mereka pasukan jarak jauh yang mematikan. Dan Toyohisa sendiri, ia lebih suka berada di lapangan. Ia melatih para elf dengan semangat dan kekuatan. Bagi Toyohisa sendiri, keberanian adalah senjata yang paling utama. Cerita pun kembali berpindah ke kerajaan Orte. Di kerajaan Orte saat ini mulai goyah. Sang kaisar menghilang, dan para bangsawan seperti Count Saint Germain mulai curiga. Mereka sadar ada kekuatan baru yang sedang tumbuh dan mengancam kekuasaan lama. Di tengah kekacauan itu, para draft yang dulunya dijadikan budak pembuat senjata dibebaskan dan bergabung dengan kelompok drifters. Nobunaga melihat potensi besar dalam mereka. Sekarang elf draft dan tentunya para drifters mulai bersatu. Pahlawan yang dulu tampak mustahil kini mulai terbentuk secara perlahan.
Di dalam sebuah kegelapan malam, dua anggota Ants pun lalu muncul, yaitu Jen dan juga Rice. Mereka menyelinap masuk ke desa para elf, yang dimana semua itu atas perintah dari pimpinan mereka, Black King. Sementara itu di kastil terbengkalai saat ini, seluruh anggota Drifters nampaknya telah sadar dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh Jen dan juga Rice di desa para elf. Kemudian tak menunggu waktu, mereka pun segera bergerak untuk menuju desa elf, berharap jika para elf tidak habis dibantai oleh Jen dan juga Rice. Kemudian dari kobaran api yang diciptakan oleh Jen, tiba-tiba Toyohisa pun muncul dan ia bersikap sangat santai. Ia bertanya pada Jen, apakah yang kau gunakan itu adalah sebuah kekuatan sihir? Tapi Jen pun hanya tersenyum. Mereka sementara ini hanya saling menatap saja. Akan tetapi Toyohisa yang jiwa samurainya sudah memberontak. Ia memutuskan untuk langsung menyerang Jen, seraya berkata, serahkan kepalamu, aku hanya ingin kepalamu. Sementara Nobunaga menyuruh Sara, seorang pemuda elf, untuk mengumpulkan para pria dan ikut bertarung bersama dengan mereka melawan Jen dan juga Rice. Sara yang paham langsung mengikuti instruksi tersebut. Sementara di lain sisi Yuichi saat ini yang siap bertarung mati-matian melawan seorang anggota Ants lainnya, yaitu Rice. Kembali pada Toyohisa, yang dimana di sini ia merasa heran dan juga bingung karena faktanya berkali-kali tubuh Jen telah berhasil dihancurkan tapi dapat menyatu dengan sempurna seutuhnya. Hal itu dikarenakan Jen memiliki sebuah ilmu sihir yang memang sudah dibekali oleh pimpinannya, yaitu Black King. Namun di sini untungnya Elmino juga ternyata memiliki sebuah kertas berlapis mantra, dan kertas itu sengaja ia gunakan sebagai benteng pertahanan untuk dirinya sendiri dari semacam kekuatan sihir yang dimiliki oleh Black King. Dan di sini berkat bantuan kertas mata tersebut, pada akhirnya Jen pun berhasil dikalahkan oleh Toyohisa dengan cara memasukkan Jen ke dalam sebuah sumur yang penuh dengan air. Hal itu dikarenakan jika api pasti akan dapat dikalahkan oleh air. Yang pada akhirnya sewaktu Toyohisa hendak memenggal kepala dari Jen sesuai dengan apa yang biasanya ia lakukan selama ini, ia pun terkejut karena faktanya Jen adalah seorang wanita, dan di sini memenggal kepala seorang wanita bukan sebuah kehormatan bagi Toyohisa dan juga seorang samurai yang lain. Dan di sini Toyohisa pun bertanya, kenapa wanita memakai baju jirah dan turun ke medan pertempuran? Jen mengakui jika semua yang ia lakukan hanyalah untuk seluruh tentara negaranya, yaitu Prancis. Scene pun kembali berpindah pada Yuichi dan juga Rice. Di sana mereka bertarung habis-habisan. Yuichi pun terus saja melontarkan anak panahnya berkali-kali ke arah Rice, hingga Rice pun berhasil terkena beberapa anak panah dari Yuichi. Tapi keanehan pun terjadi, karena faktanya walaupun Rice saat ini dihujani oleh anak panah dari Yuichi, tapi ia tidak mati. Ia dapat kembali bangkit dan seolah jika rasa sakit itu tidak pernah ada. Yang pada akhirnya dengan kekuatan miliknya itu, Yuichi pun berhasil diikat rantai oleh Reds. Walaupun faktanya saat ini tubuh Reds telah penuh dihujani oleh anak panah dari Yuichi. Sesuai arahan dari Nobunaga, pasukan elf pun berusaha untuk membantu Yuichi dengan terus memanah Rice, tapi semua itu pun sia-sia. Rice tetap dalam keadaan baik-baik saja hingga para drifters pun lalu muncul dengan dikomandai oleh Seimei. Dan di sini para drivers itu pun kemudian langsung menodong habis Rice menggunakan tembakan yang ia miliki. Dan di sini juga tubuh Rice seketika menjadi hancur, tapi ia lagi-lagi belum mati. Hanya saja kondisinya lebih lemah dari sebelumnya. Yang setelah itu secara perlahan tubuh Rice pun menjadi hancur, menjadi butiran-butiran garam di tempat itu. Kemudian juga di sini Nobunaga pun bertanya pada para drifters yang baru datang karena tidak mengenali
"Siapakah kalian?" tegas ujar dari Nobunaga. Seimei di sini menjelaskan pada Nobunaga jika ia adalah Seimei, pemimpin dari organisasi Astrobis sekaligus tuan dari All Minu. Mereka ditugaskan untuk melindungi para drifters dan juga mengalahkan kelompok dari para Ents dan orang-orang yang membantu mereka tadi. Semuanya adalah drifter sama seperti Nobunaga dan yang lain. Setelah Toyohisa datang, Nobunaga segera bertanya padanya, bagaimanakah kondisi Jen saat ini. Toyohisa berkata jika tadi ia memasukkannya ke dalam sumur, dan kemudian anehnya ia langsung menanduk kepalanya sendiri. Dan di sini All Minu yang sadar jika Jen belum tewas, ia pun berburu-buru untuk mengecek keadaannya di sumur karena ini adalah sesuatu yang gawat. Seimei juga menambahkan pada Toyohisa jika seharusnya tadi kau langsung membunuhnya saja karena ia adalah anggota dari Ents. Tapi di sini Toyohisa pun bersikukuh jika membunuh seorang wanita adalah keperbuatan yang sangat tidak terhormat. Terlebih lagi para samurai dilarang keras untuk memenggal kepala seorang wanita. Walaupun bagaimana Seimei menjelaskan keadaannya pada Toyohisa, tapi ia sangat tidak peduli dengan aturan itu. Yang ia junjung teguh adalah tidak boleh menghabisi nyawa wanita, sekalipun itu adalah seorang samurai yang berbahaya. Seimei menjelaskan pada semuanya jika dalam perjalanan kemari tadi mereka selalu diserang oleh kelompok dari Black King dan juga para naga yang setiap waktu menyemburkan napas apinya tanpa segan. Alhasil dari penyerangan tersebut membuat salah seorang drifters yang terkirim kemari juga berhasil terlempar dari sebuah kereta kuda yang mereka kendarai. Sosok drifters itu adalah Scipio, yang ternyata Scipio saat ini sedang tersasar di sebuah hutan yang ia juga tidak tahu di manakah letak tempat persisnya. Namun di sana ia pun melihat sebuah pesawat tempur yang juga baru pertama kali ia lihat. Karena penasaran, ia pun langsung mendekati ke arah pesawat itu, yang kemudian juga langsung muncul beberapa pasukan anjing yang nampaknya menjaga pesawat tempur itu. Barisan para anjing kemudian memberikan jalan, sepertinya raja mereka telah tiba, yang rupanya dari atas tandu yang dianggap raja oleh para kelompok manusia anjing adalah Kano. Di sini Scipio pun terheran-heran melihat sosok raja dari mereka adalah seorang manusia sama sepertinya, tanpa diketahui oleh mereka berdua jika mereka berdua sejatinya sama, yaitu adalah sama-sama anggota drifters yang dikirim ke dunia ini. Kemudian di sini setelah berkenalan, pada akhirnya Kano pun tahu jika Scipio adalah orang dari Roma, dan dikarenakan menurut Kano Scipio adalah musuh bangsanya sendiri, ia pun langsung memutuskan untuk adu mekanik bersama dengan Scipio. Di lain sisi, seluruh anggota drifters yang saat ini sudah mulai saling mengenal satu dan yang lainnya. Mereka pun menjadi semakin akrab karena memiliki visi misi yang sama untuk menghabisi para kelompok N termasuk Black King. Kemudian mereka pun juga sepakat untuk sementara waktu pergi ke desa Elf, dan di sana nantinya akan mengatur siasat melangkah lebih maju dalam rangka menghabisi Black King dan juga seluruh pengikutnya. Kepada para Elf, Toyohisa pun lalu berkata jika ia akan pergi untuk membebaskan seluruh anggota draft, dan di sini semua Elf pun jadi terkejut, yang menurut mereka jika para anggota draft juga sama kejamnya dengan para kelompok dari pasukan Orte. Mereka selalu menindas bangsa F sama seperti para pasukan Orte selama ini. Toyohisa pun tidak memperdulikan alasan dari para elf ini. Ia pun tetap memutuskan untuk pergi menyelamatkan para kelompok draft, yang dimana kemudian ia juga berkata, para prajurit pemberanilah yang hanya dapat ikut denganku. Kemudian ia pun mulai melangkah untuk mewujudkan aksinya itu. Nobunaga berusaha dengan keras mencegah Toyohisa agar tidak pergi, tapi usahanya pun terbilang sia-sia. Di tengah jalan, Toyohisa bertemu dengan Shime dan juga para kelompok Ortribus yang lain.
Kemudian si Mei pun berkata pada Toyohisa, "Jika kau tetap ingin pergi, sebaiknya ajaklah Olmino bersamamu. Ia pasti sangat berguna jika ada dalam kelompokmu." Kemudian setelah Toyohisa menoleh ke belakang, ternyata tak hanya Olmino, di sana juga ada Nobunaga dan juga Yoichi serta kelompok elf yang ikut bersiap berperang melawan para kelompok Orte dalam menyelamatkan para anggota draft sesuai apa yang diinginkan oleh Toyohisa. Sementara itu di kerajaan Orte sendiri, saat ini semua orang pun sedang berjaga seperti biasa. Mereka terus mengawasi para anggota draft yang dipaksa kerja sampai mati tanpa henti, membuat beragam jenis senjata dan juga baju jirah untuk perlengkapan perang dari para pasukan Orte itu sendiri. Terlebih lagi parahnya, jika para orang-orang dari draft ini atau kelompok draft, mereka tidak pernah diberi waktu untuk istirahat apalagi libur. Terkecuali mereka mati, barulah mereka berhenti bekerja untuk membuat senjata dan baju jirah tersebut. Hal itu pun membuat beberapa pasukan menjadi sangat cemas dengan keadaan para orang-orang dari draft ini, karena mengingat saat ini tubuh mereka semakin kurus saja dan nyaris tinggal tulang yang terbungkus kulit. Kemudian, dua tentara Orte ini pun dikejutkan dengan sebuah ledakan besar dari atas langit yang tepat hampir saja mengenai kepala mereka, yang rupanya itu adalah ulah dari para elf yang diperintahkan langsung oleh Nobunaga. Dan bahan peledak tersebut adalah sebuah misiu yang telah dirakit oleh Nobunaga sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah bom yang berkekuatan sangat besar daya ledaknya. Di tengah kekacauan tersebut, Toyohisa kemudian muncul dari kobaran api yang menyala. Ia juga datang tak hanya sendiri, melainkan bersama dengan pasukan elf yang telah ia latih sebelumnya. Mereka pun di sini sepakat dengan satu misi yang sama, yaitu menyelamatkan para kelompok draft yang saat ini dipaksa untuk kerja rodi sampai mati. Dari sudut yang lain, ternyata Yoichi juga mengambil bagiannya untuk menyerang para tentara Orte ini menggunakan busur anak panahnya yang juga telah dilengkapi dengan misiu peledak buatan dari Nobunaga. Hingga pada akhirnya kekacauan pun semakin tak terkendali lagi. Yoichi bersama dengan para elf pemanah yang telah ia latih sebelumnya melakukan hal yang sama, membuat kekacauan. Dan Nobunaga sendiri yang menyaksikan hal itu, ia pun nampak sangat senang karena dengan berkat eksperimen barunya itu, pertempuran ini pun terlihat sangat mudah untuk dibenarkan oleh kelompok drifters dan juga elf. Menyadari jika situasinya telah tepat untuk melakukan sebuah penyerangan, Toyohisa segera mengajak para pasukan elfnya untuk langsung menuju ke benteng kota dan memporak perondakannya. Di lain sisi, pintu gerbang istana pun akhirnya terbuka. Kemudian para pasukan lengkap dengan baju jirah yang sangat kuat keluar, berharap jika mereka dapat menghalangi Toyohisa dan yang lainnya untuk masuk ke dalam. Seketika itu Toyohisa pun sadar dengan melihat perlengkapan yang digunakan oleh para pasukan Orte ini. Baju jirah tebal dan juga tombak akan membuat mereka semua mati sia-sia. Toyohisa segera memerintahkan pasukan elfnya untuk mundur. Kemudian dengan sangat lantang ia pun menyuruh Elmino untuk kembali mengeluarkan kertas mantranya. Dengan hanya bantuan sihirlah kekuatan para pasukan jirah ini dapat dikalahkan oleh mereka. Kemudian setelah Elmino mengeluarkan kertas mantra itu, batu-batu pun lalu mengepung para tentara ini hingga pada akhirnya mereka pun terkepung di dalam tumpukan batu yang sangat tinggi. Setelah itu Toyohisa pun segera memerintahkan para pasukan elf untuk melemparkan bom misiu yang telah dibuatkan oleh Nobunaga tepat ke dalam area batu yang mengelilingi para kelompok jirah dari kerajaan Orte tersebut, hingga pada akhirnya mereka pun dapat diledakkan tanpa perlawanan yang mematikan. Yang kemudian dikarenakan sudah tidak ada lagi penghalang, Toyohisa pun segera memimpin pasukan elfnya untuk menerobos masuk ke dalam dan menyelamatkan para anggota draft. Di lain sisi, Yoichi rupanya juga berjaga melindungi kelompok Toyohisa bersama dengan para elf yang telah ia latih untuk memanah dengan sangat akurat. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua pun berhasil menemukan sebuah ruangan
menyediakan tempat kerja untuk membuat senjata yang dikerjakan oleh para kelompok draft. Dan di sini bangsa elf tetap memutuskan untuk membantu para anggota draft ini yang disiksa oleh tentara Orte, walaupun mereka memiliki historikal masa lalu yang sangat buruk sekali. Singkat cerita, sesampainya di dalam ruangan itu, Sarah pun terkejut melihat kondisi para kelompok draft ini yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, kucel, dan juga tak terawat, seperti hidup enggan mati tak mau. Lalu kemudian ia pun bercerita pada kelompok draft jika bangsa elf juga diselamatkan oleh para drifters, dan kali ini para drifters juga bermaksud untuk membebaskan para kelompok draft dari jeratan para pasukan Orte yang sangat keji. Melihat kondisi para draft yang sangat kurus dan nampaknya kekurangan gizi dikarenakan mereka hanya diberi makan 1 kali sehari dengan porsi yang sangat sedikit, dan semua itu telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan ini, bahkan sampai belasan tahun, yang kemudian para drifter dan juga elf sepakat untuk membuatkan makanan yang enak agar para draft ini bisa makan dan kondisi tubuhnya dapat pulih seperti sedia kala. Para pasukan Orte pun kemudian keheranan melihat apa yang dilakukan oleh para elf, draft, dan juga para drifters ini, karena mereka memasak di depan aula kerajaan persis, yang kemudian Toyohisa pun menjawab jika mereka semua sedang makan, dan setelah para draft itu makan, maka kalian akan langsung dimakan secara bulat-bulat. Sontak saja perkataan dari Toyohisa itu membuat para pasukan Orte menjadi sangat ketakutan. Mereka berpikir jika mereka pasti akan dihabisi oleh para pasukan draft yang menyimpan dendam terhadap mereka semua karena kekejamannya. Kemudian komandan pasukan Orte menginstruksikan pada para pasukannya untuk membuang senjata mereka yang saat ini sedang mereka pegang. Dan di sini Toyohisa yang sangat haus akan darah sedari tadi. Kemudian tanpa ragu ia pun langsung memenggal kepala dari si komandan, seperti apa yang biasa ia lakukan pada para pemimpin setiap pasukan musuh. Beberapa hari kemudian, seorang bangsawan dari kerajaan Orte, yaitu salah satu bangsawan paling berpengaruh bernama Saint Germini, datang ke kastil terbengkalai yang dihuni oleh drifters dan juga para anggota elf yang lainnya. Saint Germini kemudian turun dari kereta kuda mewahnya. Di sana seorang pria, sebut saja namanya Mills, mantan anggota akuntan pajak dari koloni elf. Lalu ia pun memerintahkan pada seluruh elf pria untuk bersembunyi, dan sementara elf wanita dipersilahkan untuk tidak bersembunyi dan dengan aman menemui Saint Germini bersamanya. Saint Germini kemudian lalu bertanya pada Mills siapakah dirinya. Mills kemudian menjelaskan. Lalu Saint Germini setelah dijelaskan oleh Mills, ia pun bertanya, di manakah para drifters? Karena tujuanku kemari hanyalah untuk mencari mereka. Ditambah lagi, kenapa para laki-laki dari bangsa elf jumlahnya lebih sedikit dari yang ia perhitungkan. Mills kemudian menjelaskan jika mereka semua bersama dengan para drifter saat ini sedang di tempat lain untuk membuat senjata. Saint Germini yang penasaran kemudian bertanya lagi, dari manakah mereka mendapatkan bubuk misiunya untuk membuat senjata api tersebut. Sembari memasukkan kepala Mills tepat ke mulut besarnya, ia pun mengancam, jika kau tidak mengatakan yang sejujurnya, maka aku akan mengunyahmu hidup-hidup. Jadi cepat mengakulah. Akan tetapi di sini Saint Germini yang sedari tadi hanya melihat Mills hanya diam saja tanpa menjawab satu patah kata pun. Kemudian ia pun memutuskan dan berkata, aku akan di sini dan tetap berada di sini sampai para drifters itu kembali kemari. Di lain sisi, Black King ternyata dihampiri oleh seekor naga yang wujudnya sangat menyeramkan. Ia bernama naga perunggu, yang dimana di sini nampaknya terjadi ketidakcocokan di antara mereka. Kemudian Black King pun bertanya, kau berpihak kepada siapa? Pada kelompokku atau para drifters? Dan sang naga ini pun berkata, sebaiknya kau jangan sombong, hanya menggunakan jubah lusuh kau berani mengancamku. Black King yang tersinggung dengan ucapan itu, dengan kekuatan miliknya, ia pun segera mencoba untuk memusnahkan naga perunggu itu, hingga sang naga pun merasa kesakitan. Kemudian ia pun akhirnya sepakat untuk bersekutu bersama dengan Black King.
Sementara di tembok utara, ternyata Jen saat ini sedang bangun dan di sana ada Anastasia. Jen di sini pun diberitahu oleh Anastasia jika ia diselamatkan oleh kavaleri naga sehingga ia pun lolos dari kematian. Tapi sayangnya Rice pun mati dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan garam. Mendengar hal itu, Jen pun menjadi sangat murka. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan bersumpah, "Aku akan membakar seluruh para drifters itu karena telah mengambil nyawa dari rekanku." Anastasia di sini mengingatkan Jen agar sebaiknya tidak gegabah karena drifters bukanlah kelompok yang sembarangan. Kekuatan mereka tidak bisa untuk dipandang sebelah mata sekarang. Di sebuah tempat terpencil, ternyata kelompok draft, para anggota elf, dan juga para drifters, mereka semua sedang berkumpul dan makan bersama. Yang dimana ternyata setelah makan, Nobunaga mengeluarkan senjata api miliknya, yang dimana ini baru saja ia buat dan ia selesaikan dengan sangat baik. Kemudian ia pun meminta para draft untuk menggunakan senjata yang baru saja ia buat. Mengingat menurut Nobunaga, para draft sangat cocok sekali menggunakan senjata itu, dikarenakan mereka sosok orang-orang yang brutal dan tidak pernah mengenal rasa takut, berbeda dengan para bangsa elf yang ia kenal. Kemudian Saint Germain pun tiba di tempat itu. Kepada semua orang yang ada di sana, Saint Germain kemudian berkata, "Aku akan membantu kalian dalam menyerahkan kekaisaran Orte kepada seluruh anggota drifter, dan dengan begitu nantinya Saint Germain yakin jika bangsa elf dan juga kelompok draft tidak akan ditindas lagi oleh kekaisaran Orte." Entah apa maksud dari ucapan dari Saint Germain. Jika dipikir-pikir, Saint Germain adalah seorang bangsawan yang paling berpengaruh untuk kekaisaran Orte, tapi nampaknya ia kurang senang dengan kepemimpinan dari Kaisar Orte. Ditambah lagi, jika sebenarnya kekaisaran Orte sengaja dibuat oleh para kelompok N untuk menghancurkan kelompok dari draft dan juga bangsa elf, yang pada akhirnya dikarenakan tawarannya sangat menarik, para anggota drifters pun setuju untuk mengkudeta kekaisaran F bersama dengan Saint Germain. Keesokan harinya, sebuah kereta kuda tiba-tiba saja berhenti tepat di depan istana kekaisaran Orte. Pintu terbuka dan dari dalam keluar sosok flamboyan dengan pakaian yang mencolok. Ia adalah Saint Germain. Di belakangnya dua pengikut setianya yang berjalan menjaga jarak. Mereka terlihat tenang, namun langkah mereka membawa ancaman yang sangat besar sebentar lagi. Saint Germain datang, bukan sendirian, ia membawa gelombang perubahan. Tak lama kemudian suasana kota berguncang oleh derap langkah pasukan elf lengkap dengan busur panah di punggung mereka satu sama lain. Sementara para kelompok draft dengan senjata berat di tangan dan para drifters masing-masing dengan aura yang siap untuk berperang. Shimazu Toyohisa berjalan paling depan, matanya tajam, sikapnya tenang, tapi jelas siap untuk meledak kapan saja. Di sampingnya ada Nobunaga, tak berhenti memperhatikan sekeliling, menilai strategi dan membaca arah angin kekuasaan dari belakang. Sementara Yoichi sendiri melangkah ringan, sepertinya bayangan tidak dapat untuk menghentikannya. Namun tatapan tajam sepertinya ia paham dengan situasi yang akan terjadi. Yang kemudian di dalam pusat pemerintahan kekaisaran Orte saat ini, Saint Germain pun sudah datang di sana menggelar rapat bersama dengan para petinggi dari kekaisaran Orte. Salah seorang petinggi pun bertanya, "Kenapa Anda menggunakan jabatan Anda sebagai seorang Saint untuk mengumpulkan kami seenaknya seperti sekarang?" Tanpa basa-basi, Saint Germain kemudian berkata, "Sebenarnya singkat saja, aku hanya ingin membubarkan kekaisaran Orte yang menurutku sudah terlalu lama. Setengah abad lebih aku telah meminjamkan negara ini kepada kalian." Seorang petinggi yang kesal dengan sikap dari Saint Germain sekarang, ia pun segera memanggil para penjaga untuk menahan Saint Germain yang dianggap sudah gila saat ini. Namun faktanya tidak ada satu penjaga pun yang datang memenuhi panggilan dari petinggi ini. Dikarenakan hal itu, para penjaga telah dihabisi oleh kelompok dari Toyohisa dan juga yang lainnya. Di tengah kekacauan yang terjadi di sana, Saint Germain dihampiri oleh sahabat baiknya, yaitu Rasputin.
Rasputin, yang faktanya jika saat ini Saint Germain telah tahu sebenarnya Rasputin telah bergabung dan menjadi keanggotaan dengan Black King. Rasputin segera berkata pada Saint Germain, bertobatlah dan tunduk pada kekuasaan Black King. Maka dengan begitu pasti Black King akan mengampunimu. Tapi Saint Germain tampaknya enggan untuk bergabung bersama dengan Black King karena ia sedikit banyaknya sudah mendengar cerita tentang Black King seperti apa. Pintu aula tersebut lalu didobrak oleh kelompok dari Toyohisa dan juga yang lainnya. Sepertinya ini akan bertanda buruk. Yang kemudian Rasputin berkata pada Toyohisa, kau jadi pemimpin dari para drifters, yaitu Toyohisa. Baiklah, aku akan langsung menjelaskan. Jika sebenarnya saat ini pemimpin mereka yaitu Black King sedang sangat sibuk sekali. Oleh karena itu Black King mengutus langsung Rasputin untuk menghabisi para drifters dan juga para pemberontak yang lainnya. Rasputin juga berkata jika para pasukan N saat ini sedang masuk menuju ke ibu kota sesuai arahan dari Black King. Dan tak lama berselang pintu itu pun langsung didatangi oleh beberapa pasukan yang mungkin saja ini adalah awal dari perkataan Rasputin. Para pasukan dari N pun kemudian muncul dan datang ke tempat itu. Toyohisa segera mencabut pedang katana miliknya dan langsung membantai habis memenggal kepala dari para pasukan-pasukan tersebut. Melihat kegilaan dari seorang Toyohisa, Rasputin pun meneteskan keringatnya karena rasa takut yang teramat hebat. Ia memutuskan untuk pergi. Toyohisa pun berkata, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi misiku kali ini. Ia berniat untuk mengejar Rasputin. Saint Germain kemudian berkata pada Toyohisa, jika sebaiknya jangan. Kalau tidak, nanti ia bisa mati oleh Toyohisa. Di sebuah tempat yang berbeda, Rasputin langsung membuka portal dimensi waktu dan berkomunikasi langsung bersama dengan rajanya yaitu Black King. Mendengar semua cerita dari Rasputin, Black King pun lalu berkata, lakukan penyerangan secepatnya, habisi para drifters dan juga kelompok-kelompok yang mulai memberontak kepada kita. Segera lakukan dan jangan menunggu waktu lagi. Malam harinya, kurang lebih sekitar 150 orang pasukan dari kelompok N lalu tiba di tempat itu, yang dimana ini adalah sebuah penyerangan. Toyohisa bersama dengan para draft sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Segera mereka pun lalu bertarung habis-habisan. Toyohisa juga berkata jika ini adalah sebuah pertarungan kehormatan untuk mereka, jadinya mereka tidak boleh kalah. Musuh pun berhasil dipojokkan dan disudutkan oleh kelompok Toyohisa, yang kemungkinan ini artinya mereka akan menang. Di lain sisi, Nobunaga sedang berjaga bersama dengan para kelompoknya, sementara Yoichi yang berada di atas atap untuk memantau situasi dan bersiap memanah siapapun yang dilihat mencurigakan. Pemimpin penyerangan kali ini adalah Hijikata. Melihat para tentaranya yang sudah terdesak oleh kelompok drifters dan yang lain, ia segera meminta para tentaranya untuk mundur dan membuat pecah pasukannya menjadi unit-unit kecil yang sepertinya dengan menyabut pedang katana miliknya. Ini artinya jika Hijikata seorang dirilah yang akan langsung turun dan membantai habis para drifters di tempat itu. Setelah Hijikata berada tepat di hadapan Toyohisa, ia pun langsung mengenali lambang yang ada di baju Toyohisa sekarang. Itu adalah salib Shimazu. Dan dari sini akhirnya Hijikata tahu jika pada dunia asli mereka, kerajaan Shinsengumi yang merupakan kerajaan milik Hijikata dan juga kerajaan milik Toyohisa yaitu Satsuma adalah musuh bebuyutan yang dianggap oleh Hijikata jika Satsuma merupakan kerajaan yang memberontak. Karena hal ini, Hijikata yang merasa jika memiliki sebuah kesempatan berharga untuk menghabisi Toyohisa saat ini juga, ia nampaknya tidak membuang waktu dan segera untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Di sisi lain, para pasukan N yang diperintahkan oleh Hijikata untuk mundur, mereka rupanya saat ini bergerak menuju ibu kota dan memulai teknik metode baru untuk melakukan penyerangan. Nobunaga pun akhirnya sadar jika mereka semua belum menyerah untuk menaklukkan negeri ini.
dan rencana akan segera dimulai. Dengan sebuah bola kristal yang ia pinjam dari Olminu, Olminu pun dihubungi oleh Nobunaga. Nobunaga berkata jika Olminu harus segera menyuruh Toyohisa untuk mundur karena situasi yang berbeda. Namun di sini Olminu pun jadi bingung karena faktanya Toyohisa saat ini bersiap untuk bertarung melawan para tentara bayangan dari Hijikata. Di sini Hijikata pun sadar jika Toyohisa hendak kabur melarikan diri dari serangan para tentara bayangan miliknya, dikarenakan memang faktanya Toyohisa kewalahan menghadapi begitu banyak tentara bayangan milik Hijikata. Kemudian Hijikata pun memegang katananya dan memutuskan untuk langsung bertarung dengan Toyohisa, dan terjadi sebuah pertarungan gila antara dua samurai yang mematikan. Pada awal pertarungan kedua samurai gila ini, terlihat jelas jika Hijikata terus saja menyerang tanpa henti. Hingga di sini Toyohisa pun nampaknya akan dikalahkan oleh Hijikata. Terlebih lagi, dalam suatu scene, pedang katana milik Toyohisa berhasil ditebas hingga patah oleh pedang katana milik Toyohisa. Sementara di lain sisi, para pasukan En pun kini sudah tiba di ibu kota dan bersiap untuk melancarkan aksi mereka. Namun Yoichi di sana tak tinggal diam. Ia segera memanah mereka semua menggunakan panah api yang sudah ia rancang sebelumnya. Lalu di tengah pertarungan, Hijikata pun tercengang bukan main. Sewaktu pada awalnya ia nyaris dengan mudah hampir mengalahkan Toyohisa, tapi sekarang keadaan pun menjadi berbalik. Toyohisa lah yang kali ini benar-benar akan mengakhiri hidupnya. Di tengah pertarungan sengit kedua samurai ini, lalu Black King pun berkata pada Hijikata, cepat tinggalkan tempat ini dan mundur. Hijikata pun enggan menuruti perkataan dari Black King karena menurutnya jika pertarungan kali ini masih bisa untuk ia menangkan. Black King pun yang sudah geram dengan ulah dari Hijikata, segera ia memerintahkan pasukan kavaleri naga untuk menjemput paksa Hijikata dan pergi dari tempat itu. Toyohisa pun hanya berteriak padanya, mengatakan pada Hijikata, apanya yang menang? Kau ini kalah, bukannya menang. Pada akhirnya, dari pertarungan mengerikan malam ini, esok harinya keadaan pun menjadi aman. Walaupun ibu kota mengalami kekacauan yang luar biasa, tapi para kelompok N sekarang sudah tidak berani untuk mengganggu lagi. Dan tentunya semua itu berkat para kelompok Drifters, Elf, dan juga Drow. Tapi faktanya para kelompok N belumlah kalah. Black King bersama dengan yang lainnya saat ini sedang disibukkan untuk menyusun sebuah rancangan serangan baru pada para Drifters dan juga yang lainnya. Yang itu artinya kemungkinan besarnya jika anime Drifters ini masih ada untuk lanjutannya atau season 2-nya. Karena ceritanya ini kan masih gantung dan ngambang banget gitu. Jadi nanti kalau udah keluar kita buru-buru untuk recap lagi alur cerita dari season 2-nya. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Castello Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan kurang lebih berjumlah 1 orang. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.